Itu kan dasar dari sensus BPS, ya, akan menengah. Nah, lulusan menengah, pendidikan menengah ini itu kan kalau ke perusahaan, lowongan atau kelas jabatannya supervisor ke bawah lah ya. Jadi mungkin juga operator ke bawah. Nah, itulah kemampuan menyerap dunia seperti itu tidak mampu menampung sepenuhnya lulusan-lulusan ini, sehingga terjadi gap yang besar. Sehingga pada pendidikan BLK di kita itu terkadang juga kita suntikan program untuk mereka mandiri. Misalkan bukan operator, lulusan mesin ringan, injektor dan lain sebagainya, kita dorong membuka bengkel motor. Kemudian pelatihan mesin pendingin, itu kita kerjasama dengan Sanken misalnya, biar mereka nanti punya usaha sendiri, servis secara mandiri, tapi punya bapak angkat Sanken misalnya, bila mereka membutuhkan order tertentu. Ya, kita dorong untuk mereka berusaha mandiri. Tapi presentasinya tidak seperti yang kita harapkan juga, yang bisa mengurangi secara signifikan itu. Sehingga memang pengentasan pengangguran ini harus keroyokan secara pentahelix. Pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, pemerhati, akademisi, dan lain sebagainya. Untuk menumbuhkan kreativitas dengan industri kreatif, itu tidak lepas dari dorongan pemerintah juga untuk menciptakan iklim yang baik untuk itu, serta effort masyarakat untuk berkreasi. Ngomong soal lulusan sekolah, Pak, saya pernah buka-buka, Pak. Ini angkatan kerja di formil maupun non formil, apa benar itu lebih banyak justru lulusan menengah, Pak? Itu kan dasar dari sensus BPS, ya, akan menengah. Nah, lulusan menengah, pendidikan menengah ini itu kan kalau ke perusahaan, lowongan atau kelas jabatannya supervisor ke bawah lah ya. Jadi mungkin juga operator ke bawah. Nah, itulah kemampuan menyerap dunia seperti itu tidak mampu menampung sepenuhnya lulusan-lulusan ini, sehingga terjadi gap yang besar. Sehingga pada pendidikan BLK di kita itu terkadang juga kita suntikan program untuk mereka mandiri. Misalkan bukan operator, lulusan mesin ringan, injektor dan lain sebagainya, kita dorong membuka bengkel motor. Kemudian pelatihan mesin pendingin, itu kita kerjasama dengan Sanken misalnya, biar mereka nanti punya usaha sendiri, servis secara mandiri, tapi punya bapak angkat Sanken misalnya, bila mereka membutuhkan order tertentu. Ya, kita dorong untuk mereka berusaha mandiri. Tapi presentasinya tidak seperti yang kita harapkan juga, yang bisa mengurangi secara signifikan itu. Sehingga memang pengentasan pengangguran ini harus keroyokan secara pentahelix. Pemerintah, pengusaha,
perguruan tinggi, pemerhati, akademisi dan lain sebagainya. Harus semua pihak bekerja Ya sama, dong, Pak, ya. kata di Snaker kan, gua mau ujungnya doang, yang nyiptain lulusan siapa? Iya. Ente kan dari sekolah kan gitu kan? Iya, iya. Nah kata pendidikan, ya siapin lah, tar dulu, ayo perizinan, mana investor yang mau masuk, harus nampung ini. Jadi supaya jangan terjadi Iya. lingkaran setan yang saling menuduh, ini harus keroyokan. Harus berbarengan, duduk bareng. Iya dong, Ya. duduk bareng mah duduk, tapi kalau nggak ngomong dalam programnya nggak sinergi, Iya, iya, selesai iya, udah, iya, nggak iya. akan ada terjadi apa-apa. Iya, menarik kawan-kawan. Nah, Pak, tadi bicara sebuah angkatan kerja semua kemudian lain-lain. Pak, kalau masyarakat di Provinsi Banten ini, Pak, kalau mungkin barangkali dari hasil survei atau seperti apa, untuk di bidang kreatif sendiri itu seperti apa sih, Pak? Apa memang itu pun bagian daripada dinas ketenagakerjaan atau memang itu di dinas yang lain atau seperti apa, Pak? Sekarang kan banyak tuh, Pak. Jadi Pengusaha sebenarnya kreatif kayak gitu. untuk menumbuhkan kreativitas dengan industri kreatif itu tidak lepas dari dorongan pemerintah juga untuk menciptakan iklim yang baik untuk itu, serta effort masyarakat untuk berkreasi. Ya. Nah, kemudian masyarakat akan berkreasi juga tidak lepas dari latar belakang budaya di kita. Contoh misalnya, latar belakang di budaya di kita nggak bisa tuh mahat, ukir, kan gitu. Iya, iya. Nah, Bukan pemahap. iya, kan budayanya begitu, Iya, nggak iya. bisa kita paksakan, ya kan, misalkan gitu ya. Kedua, kebiasaan atau budaya membatik di Banten nggak ada, batik tulis dan sebagainya. Nah kan sekarang ada yang usaha membatik segala rupa, Pak. Iya, untuk membagikan itu bisa. Apakah itu dengan batik cetak dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah itu kan muncul dari masyarakat untuk menciptakan industri-industri kreatif seperti itu. Ya, idenya tetap dari masyarakat. Kalau sudah muncul, kewajiban pemerintah untuk membinanya. Industri kreatif itu menjadi tugas pokok dari Dinas Pariwisata. Nah, iya Pak, masalahnya kita sering dengar lah selentingan bahwa ayo majukan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi gitu-gitu. Apa sih pandangan Bapak seputar itu? Majukan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi itu seperti Iya, apa karena sih? sekarang begini, masa resesi ekonomi kayak apapun, UMKM itu adalah sosok pelaku usaha yang gigih dan tahan banting. Nggak usah jauh-jauh. Kantin saya nih, kantin Dinas Tenaga Kerja. Iya, Kecil kan? iya. Tapi coba lihat bukunya. Berapa pegawai di Snaker yang punya utang di dia dibandingkan dengan modal dia? Iya, 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 iya. Itulah yang menyebabkan mereka itu kuat untuk hal begitu. Harus kita bina. Pembinanya ada di Dinas UMKM, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kabupaten kota. Walaupun ujungnya kalau itu berkembang yang menikmati hasilnya tenaga kerja. Kenapa? Tingkat penganggurannya berkurang karena bekerja di sektor Iya, itu. iya. Jadi walaupun yang non formal juga tetap Pak ya masuk kepada pendataan BPS itu ya. Ya mungkin kan namanya sensus kan dari satu wilayah yang akan dilakukan sensus itu sampelnya kan diambil sembarang. Iya. Nah, Banten 7,2%. 7,02. 02. Untuk target di tahun depan, Pak, berapa dan bagaimana kira-kira strateginya, Pak? Kemarin dengan Bapeda itu target paling rendah itu kita 6,9. Ngelihat dari beberapa sektor-sektor tertentu yang akan berkembang untuk itu gitu. Karena menurunkan 1 digit itu harus menciptakan 42.000 lowongan kerja. 1 digit. Iya. Bukan main-main itu mau dari makanya saya bilang smelter aja dibangun gitu kan. Tapi mau menjadi smelter apa gitu. Iya. Jadi nurunkan dari 7 ke 6 itu paling tidak punya lowongan pekerjaan 42.000
lowongan kerja Dari sektor apapun. dari sektor apapun. Terus mau gimana 42.000 orang tiap bulannya yang PHK ada, yang lulus Jadi gali lulus lubang ada. tutup lubang ya? Hah? Iya kayak gali lubang tutup lubang jadi. Enggak sih, gali lubang tutup jurang. Malah gali lubang tutup jurang. Iya iya iya. Ya menarik kawan-kawan. Tak terasa ini juga sudah duhur dan kita sudah hampir 1 jam ngobrol dengan Pak Kadis. Banyak sebenarnya yang memang pasti pengen ditanyakan karena kita juga keterbatasan waktu. Mungkin terakhir deh Pak, buat kawan-kawan calon pekerja nih di Provinsi Banten. Apa sih Pak tipsnya agar mereka nih semangat bekerja kemudian juga bisa keterima di dunia kerja khususnya di Provinsi Banten Pak? Ya, jadi kemampuan kita itu kita yang tahu. Ya, Tapi tutorial untuk meningkatkan kemampuan itu selain pendidikan atau pelatihan formal, kita bisa mendapatkan dari searching di media sosial hari ini. Nah, perdalam untuk itu peningkatan kapasitas pribadi. Setelah itu dorong untuk mengikuti uji kompetensi dengan melalui lembaga pelatihan resmi yang mengeluarkan sertifikat BNSP. ya. Baru dari situ kita bisa menyampaikan ini loh kemampuan saya dan ini saya bisa ini. Ya, itu kawan-kawan. Jadi sekolah saja kita tidak cukup sebenarnya kawan-kawan. Pasca lulus ya kita juga harus banyak lagi menggali potensi-potensi yang bisa kita gali. Dan tadi itu sertifikat juga penting Pak ya. Eranya begitu. Eranya begitu. Nah, kalau dulu kan nggak begitu. Dulu kerja aja dulu, yang penting kerja dulu kan gitu. Iya 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 iya. Tapi sekarang eranya harus begitu. Karena persaingannya makin kuat. Ya makin ketat lah ya. Ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya pengangguran di Provinsi Banten ini bisa Ya, amin. menurun ya, Harapan. kawan-kawan. Ya mungkin itu saja pada podcast pertemuan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Ngobdul Podcast di channel YouTube Cipta Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, hatur nuhun waktunya. Assalamualaikum. Nuhun. Ya bersama saya Ilalang dan Pak Septo kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.